Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Baik semua kabarnya ya. Baik. Ya, kita sangat berbahagia. Saya percaya semua teman-teman sini yang datang sini pasti bahagia karena kita sedang memang menunggu sekali nih acara bincang buku ini. Dan alhamdulillah pada minggu tanggal 14 September ini kita bisa melaksanakan kegiatan bincang buku ini. Oke teman-teman, seperti biasa ya, skema kita untuk bincang buku setiap hari Minggu itu adalah kita nanti boleh mengajukan diri atau nanti kita bergiliran dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Kita bercerita tentang buku yang kita baca, yang sedang atau sudah kita baca. Nah, jadi teman-teman bisa nanti satu atau dua, tapi barangkali secara sederhananya saja buku tentang buku itu tidak mesti harus detail ya, karena kalau detail itu kayaknya kita operasi teks itu ya. Itu ke operasi teks itu. Kalau ini bincang buku mungkin secara sederhananya buku yang kita baca itu seperti apa sih gitu ya. Barangkali hanya itu teman-teman untuk pembukaannya. Kita mulai saja bincang buku kali ini. Kita mulai dari sisi kanan atau sisi kiri? Kanan. Masya Allah. Kita gas dah Bang Zik. Gas. Sebelah kanan. Oh gitu. Oh kanan aja. Kanan. Kiri kan? Kiri saya. Kiri. Udahlah. Mana aja. Mulai dah kita. Langsung gas. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak. Halo. Buku yang 1 minggu belakangan ini saya baca, ini buku dari Di Kaki Bukit Cibalak. Jadi karyanya Pak Ahmad Tohari. Oke, ini teman-temannya. Oke, jadi sebelumnya saya pernah baca juga bukunya karya Pak Ahmad Tohari ini yang berjudul ini Orang-orang Proyek. Oke. Jadi ada Jadi selama saya baca karya-karyanya Pak Ahmad Tohari ini ada hal yang saya soroti. Pertama, selalu ada dua dimensi, dalam artian gini, ada suasana desa, ada suasana kota, ada ada orang urban, ada orang desa gitu. Selalu di-compare seperti itu. Nah, di novel ini dia menceritakan gimana keseharian orang di desa dan segala kegiatannya di desa sebelum masuknya kalau di sini dia ceritanya ada bukit gitu, Bukit Cibalak ini. Sebelumnya bukit ini asri, alamnya masih bagus gitu. Nah, ketika masuk orang sudah mulai ke kota-kotaan begitu. Terus sudah mulai ada industri di situ, orang mulai nebang pohon untuk dijual, dan segalanya gitu. Terus di sini juga dia ada bawa isu yang kalau masih gini ya, kayak karya Ahmad Tohari ini kan lebih ke tahun-tahun 70-an. Jadi masa-masa Orde Baru tuh. Nah, kritik-kritiknya banyak di novel ini tentang Orde Baru, di mana mulainya budaya kita ketika pemilu. Jadi di sini digambarkan ada pemilihan lurah gitu, di mana ternyata di zaman-zaman itu ya sudah terjadi gitu ya, mana orang yang punya uang banyak dia yang menang, dialah yang berkuasa. Jadi ada hal-hal itu yang diangkat di novel ini. Terus sama khasnya Pak Ahmad Tohari ini mengcompare ini ada hal-hal yang karena ini kan dari desa gitu ya, dari desa. Terus si orang desa ini namanya di sini Pak Pambudi gitu.
dia ke kota karena dia difitnah gitu di desanya, karena difitnah korupsi gitu kayak gitu. Nah nanti di kota itu, disitulah dia mulai berpikir, dia mulai belajar, terus nanti di akhirnya di sini nanti dia kuliah lagi gitu, kuliah, dan dia balik ke desanya untuk membangun desanya. Jadi yang khas di buku ini ada isu-isu yang dibawa gitu. Pertama isu lingkungan tadi, terus ada isu politiknya ada, terus romansanya ada. Romansanya ini identik dengan apa ya? Kultur kita yang feodal. Jadi ini seorang lurah yang mengawini ada gadis desa gitu yang umurnya sebenarnya jauh dari si kepala si lurah ini. Jadi anak yang dikawin itu umurnya kurang salah di sini 17 tahun gitu. Yang sebenarnya yang ingin dinikahi gitu sama si Pambudi ini, cuma karena dia itu lurah, jadi bapaknya itu lebih memberikan gitu anaknya ke sana. Jadi masih ada budaya-budaya feodal kayak gitu. Jadi masih ada, dan asnya di sini pernikahannya hanya sebentar gitu. Gitu. Terus dia menggambarkan juga ada kritik-kritik yang ini komparasinya pendidikan gitu loh. Jadi ada di sini anaknya camat. Jadi di camat di masa-masa itu tuh masih feodal gitu, di tahun-tahun itu masih yang terlalu di atas kali. Saya ini pejabat loh kayak gitu-gitu. Nah, tapi si anaknya ini sudah mulai terbuka gitu karena dia kuliah, dan kuliahnya di sini di PDN. Gitu. Di sana dia mulai ngelihat fenomena-fenomena kenapa sih Pambudi itu difitnah. Oh ternyata dia ini tidak seperti itu, karena lurahnya aja sih yang tidak suka sama Pambudi, karena Pambudi ini orangnya baik, jujur, kayak gitu. Selalu disingkirkan gitu orang-orang baik itu. Nanti di akhir ini jadi sistem pemerintahan di desa itu nanti tergantikan oleh orang-orang muda ini gitu. Dimana Pambudi ini nanti balik ke desanya, terus si anaknya camat tadi yang sekolah di IPDN itu membangun desanya, dan si lurahnya yang baru ternyata anak muda. Ya seperti itulah kurang lebih ceritanya Pak Ahmad Tohari ini. Saya sangat merekomendasikan ya buat teman-teman untuk belajar melihat suasana tahun-tahun 70-an di masa-masa Orde Baru, karena novel-novel dari Ahmad Tohari ini sering bercerita tentang tahun-tahun itu gitu loh. Ya. Mungkin itu ya sih teman-teman semuanya. Terima kasih. Tohari ya. Mas saya pengen sekali. Bagusnya kita baca dulu Nongeng Duku Paru ya, atau bagaimana? Ya. Saya belum baca malah itu. Oh iya, siap. Oke, lanjut Bang Aril. Ada koleksi? Ada. Ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Aku terakhir membaca 2 buku, jadi aku menceritakan 2 buku, 1 buku non fiksi sama 1 buku fiksi. Non fiksi yang aku baca terakhir itu judulnya adalah Metode Jakarta, yang sudah sempat aku ceritakan sebelumnya di bincang buku terakhir, cuman belum selesai, dan kemarin akhirnya aku selesaikan. Dan memang pertama masalah terbesar di pembacaan buku itu adalah pace-nya yang aku pikir terlalu lama, tapi pas dibaca memang ternyata sangat-sangat penting ya pace-nya itu. Maksudnya ketika di awal itu kan penulisnya sibuk untuk menjelaskan latar belakang dari kondisi masyarakat saat itu, terutama internasional. Kita kan selalu menganggap 1965 itu sebagai sebuah konflik internal kita di Indonesia gitu, di perpolitikan kita. Tapi ternyata memang 1965 itu kejadian ketika ada pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia sebanyak 1 juta orang, ternyata adalah bagian dari
sebuah kalau kasarnya adalah genosida gitu untuk orang-orang komunis di seluruh dunia. Dan proyeknya tidak dimulai sebenarnya, tapi salah satu titik besarnya itu adalah terjadi di Indonesia pas 1965. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, di 1965 itu ada pergantian kekuasaan antara Soekarno ke Soeharto, dan itu dimulai gara-gara ada sebuah kudeta yang menurut propaganda pemerintah adalah dimulai oleh Partai Komunis Indonesia, yang dimana itu juga tidak terbukti sampai sekarang bahwa itu dimulai oleh Partai Komunis Indonesia waktu itu. Ada 9 jenderal yang menjadi korban, dan ya ada 9 jenderal yang menjadi korban pembunuhan. Jadi kalau di metode Jakarta dibilang bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal tersebut adalah internal dari Angkatan Darat, dari TNI Angkatan Darat. Jadi menurut buku ini, TNI Angkatan Darat itu sebenarnya kan ada gonjang-ganjing kudeta kepada Soekarno memang dari dalam Angkatan Darat. Nah, waktu itu beberapa orang loyalis Soekarno akhirnya menangkap jenderal-jenderal tersebut untuk diserahkan kepada Soekarno. Namun yang terjadi malah tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu apa triggernya gitu. Jenderal-jenderal tersebut akhirnya meninggal dunia. Terus tiba-tiba Soeharto naik ke atas panggung. Nah, karena konteksnya adalah internasional, kan banyak orang-orang Indonesia yang di luar kan waktu zamannya Soekarno untuk mendapat beasiswa dan segala macam gitu, dan itu rata-rata adalah loyalis-loyalisnya Soekarno waktu itu. Dan waktu mereka diminta untuk menyatakan loyalitas kepada Soeharto, mereka tuh bingung, Soeharto tuh siapa gitu. Karena kalau teman-teman baca di sejarah Indonesia juga, nama Soeharto tuh nggak pernah disebut gitu sebelum 1965. Kita nggak tahu dia siapa waktu itu, kita nggak tahu siapa, terus tiba-tiba muncul aja gitu kan. Nah, menurut ya itu ada salah satu bagian dari orkestrasi untuk menggulingkan Soekarno waktu itu. Dan titik poin terbesarnya di metode Jakarta adalah metode tadi gitu, untuk meruntuhkan sebuah pemerintahan yang sosialis dalam tanda kutip waktu itu Soekarno, untuk digantikan yang lebih pro kepada Amerika Serikat. Di sini adalah Soeharto. Caranya adalah dengan mengkambing hitamkan Partai Komunis di situ. Dan di kita kan 1 juta orang kan. Nah, metode ini disebut sebagai metode Jakarta. Dan ini menjadi horor bagi dunia internasional. Karena waktu itu komunis internasional kan banyak ya. Dan mereka tuh sebenarnya nggak tahu nih kita tuh harus seperti apa gitu. Memang sebenarnya kan terbesarnya dari Uni Soviet. Tapi Uni Soviet juga waktu itu Partai Komunisnya enggak sepaham dengan semua komunis di internasional, terutama PKI. Karena PKI itu sangat-sangat nakal, karena dia apapun kata Uni Soviet mereka nggak mengikuti. Makanya waktu terjadi 1965 juga mereka nggak mengambil langkah apapun gitu kan, karena nggak tahu nih sebenarnya harus dia apakan gitu. Cuman pengaruhnya adalah ada beberapa partai komunis di internasional kayak di Kamboja itu akhirnya memilih untuk berarti kita nggak boleh nih nggak mempersenjatai orang-orang komunis gitu. Karena si Mao Zedong yang mimpin Partai Komunis di Cina tuh berkali-kali ngomong ke Aidit gitu, lawan kamu tuh Angkatan Darat, karena Angkatan Darat di Indonesia waktu itu dapat beasiswa banyak lah untuk berangkat ke Amerika. Jadi memang jadi pengetahuan umum kalau misalnya Angkatan Darat tuh berpihak kepada US gitu kan. Makanya Mao Zedong tuh berkali-kali ngomong ke Aidit, ini bahaya nih sebenarnya. Kalau sesuatu terjadi dan orang-orang kamu itu nggak dipersenjatai, kamu nggak bisa ngelawan. Bilangnya gitu kan ke Aidit, tapi Aidit percaya pada demokrasi. Dan waktu itu kan PKI adalah salah satu partai terbesar di Indonesia waktu itu. Dan besarnya juga lewat jalan demokrasi. Jadi Aidit memilih untuk nggak apa-apa gitu kan.
mati ya gitu. Nggak apa-apa tapi mati gitu kan. Nah tapi memang akhirnya jadi ya di Asia itu rata-rata akhirnya orang-orang paham gitu, oh nggak bisa nih komunis ini nggak dipersenjatai gitu, mereka harus dipersenjatai gitu. Karena lawannya itu tadi kan, lawannya bisa jadi militer gitu. Nah di Amerika Latin, USA kan, Amerika Serikat juga kan selalu mencoba untuk mengintervensi pemerintahan di Amerika Latin yang banyak memang didukung oleh komunisnya gitu kan. Nah di Amerika Latin kata Jakarta itu akhirnya berubah makna. Jadi Jakarta itu dianggap sebagai sebuah metode untuk pembunuhan gitu. Jadi mereka tuh mengancam orang-orang komunis di Amerika Latin dengan kata itu. Kalau di kita kan misalnya kayak polisi kan kita bilangnya acap gitu kan. Kalau di sana tuh bilangnya Jakarta tiba gitu. Jakarta tiba itu adalah sebuah peringatan untuk orang-orang komunis gitu. Jakarta tiba dan di Chile ada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Itu presidennya namanya Salvador Allende kalau nggak salah ya. Terus akhirnya kan Allende diruntuhkan dengan metode yang sama gitu dan digantikan oleh seorang diktator juga. Nah kalau teman-teman baca di sejarah gitu, sejarahnya di tahun sekitar 1970-an sampai sekitar 1990-an itu banyak banget negara tuh dipimpin sama diktator. Dan itu menurut buku ini adalah bagian dari usaha-usaha Amerika Serikat untuk menguasai dunia lah ibaratnya. Begitu. Ya itu Dari Jakarta. metode di Jakarta. Yang kedua aku baca Ayah. Ayah ini cerita tentang Ayah penulisnya adalah Andrea Hirata. Oh, oke. Cerita tentang seorang laki-laki yang jatuh cinta dari mulai sekolah sampai dia mati kepada satu perempuan. Namanya Sabari, makanya dia sabar banget. Dia jatuh cinta sama cewek namanya Lena, teman sekolahnya. Cuman jatuh cintanya tuh agak unik karena memang dia tuh tergila-gila banget gitu, saking tergila-gilanya. Tapi Lenanya nggak suka sama dia. Nah, momen romantisnya dia adalah pas semua orang pulang sekolah, dia tuh duduk di kursinya Lena. Jadi dia tuh nggak berpapasan dengan si Lena ini. Tapi kok pas orang-orang udah pulang sekolah nih, dia duduk di kursinya si Lena gitu. Dan itu momen-momen intimate-nya dia sama si Lena ini. Terus ada momen yang dia lihat Lena ini suka nyontek kan. Terus dia lihat si Lenanya punya contekan, terus kata dia rumusnya salah. Jadi diperbaikin sama dia, kan kasihan kan. Jadi diperbaikin sama dia. Dia pulang besoknya ulangan matematika, terus dia membayangkan tuh, wah bersyukur banget tuh Lena pasti bisa lulus pelajaran matematika karena rumusnya dia salah tapi dibenerin sama Sabari gitu kan. Ternyata rumusnya udah bener. Dirubah jadi sama dia malah jadi salah. Gitu lah. Kisah cinta yang seperti itu sampai akhirnya panjang banget ceritanya, tapi mereka akhirnya punya anak. Waduh, happy ending. Happy ending sih gimana ya jelasinnya? Ada prosesnya karena Lena ini perempuan yang suka banget pacaran sama orang gonta-ganti gitu. Sampai dan Sabari ini kan jauh. Budak cinta. Tapi Sabari ini sangat sabar gitu loh mencintai Lena, dan akhirnya suatu hari Sabari ini kan lulus sekolah dan tinggal jauh dari Lena kan. Akhirnya dia kerja sama bapaknya Lena biar supaya bisa dekat sama Lena gitu. Sampai suatu hari akhirnya Lena hamil gitu, hamil di luar nikah Sama si Sabari. sama nggak tahu siapa. Dan akhirnya Sabari yang menyelamatkan wajah keluarganya Lena dengan cara menikahi Lena gitu. Cocok namanya Sabari. Terus mereka punya anak namanya Zoro. Namanya Zoro. Dan itu kenapa judulnya Ayah gitu, karena cerita tentang ayahnya si Zoro. Yang aku suka banget sebenarnya yang berbeda ya, novel ini ada satu hal yang unik karena kalau kalimat pertama novel itu kan sesuatu yang sangat penting banget kan ceritanya.
kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu bukan di bab pertama. Menurutku ya, kan di bab pertama tuh kalimat pertamanya itu ada di ucapan awal gitu loh. Kan biasanya ada kalau novel tuh ada untuk siapa gitu kan, atau apa gitu, pengantar gitu. Oh. Ada kalimat pengantar, ada satu kalimat yang untuk mengantar kita ke novel tersebut. Nah, kalimat pertama novel itu tuh di pengantar itu, karena kalimatnya bilang begini, seperti yang diceritakan Amiru kepadaku. Nah, itu kan sebuah kalimat fiksi kan, sebuah kalimat fiktif, dan aku pikir novelnya dimulai dari situ gitu, bukan di bab pertama gitu. Terus ya menurutku itu menarik aja sih. Andre Hirata. Rekomen. Sangat rekomen. Terutama kalau kalian miskin, karena ceritanya dia sangat-sangat menceritakan, sangat dekat dengan kemiskinan. Oh gitu ya? Iya, banget. Oke, itu. Oke. Semua, terima kasih. Tepuk tangan dulu guys. Aduh, saya sebagai fans One Piece baru tahu ternyata bapaknya Zoro Sabari. Lanjut. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore. Hari ini saya mau bincang buku yang menarik, buku yang baru saja saya temukan di perpustakaan ini, Sekret Teman Baca, sebelum acara gitu. Itu buku tentang public policy ya, kebijakan publik gitu. Policy. Ya, ini ya ditulis oleh Dr. Rian Nugroho, seorang dosen Universitas Pertahanan di Universitas Indonesia gitu. Buku ini menarik karena relevan dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Karena dari dulu seringkali diulang-ulang pertanyaan sepanjang zaman, yaitu bagaimana cara membuat pemerintahan yang efektif gitu. Kebijakan yang bagus gitu, yang selalu menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Nah, ternyata pemerintahan yang efektif itu tidak semata-mata oleh pimpinan yang baik hati, jujur, dan lain-lain. Semua itu memang penting gitu. Tetapi yang lebih penting adalah apakah pemerintah itu menghasilkan kebijakan yang unggul dan baik gitu. Karena sebagian pemerintah di negara berkembang itu banyak membuat kebijakan publik yang menyedihkan rakyat gitu. Seperti di Indonesia saya lihat banyak sekali gitu pejabat-pejabat publik itu membuat aturan-aturan itu kayak blunder gitu. Yang saya rasa dia tuh kayak enggak baca buku tentang kebijakan publik gitu. Kayak asal-asal aja gitu membuat peraturan gitu. Makanya itu yang membuat banyak rakyat menderita dengan kebijakan para pejabat publik gitu. Jadinya saya harap buku ini sangat Dibaca sama siapa? ya dibaca oleh pejabat-pejabat di negeri kita. Publik itu kan publik nggak semua jahat ya. Ya, kan. Ada yang sudah baca mungkin ini, yang belum baca kayak siapa ya? Kita lihat. Semuanya. Para dewan dan para pemerintahan yang di sekarang. Jadi ya ini cocok dibaca oleh pemerintahan dan rakyat seperti kita gitu. Ini sangat rekomendasi. Ini saya baca baru dari awal aja ini. Ini buku lumayan tebal gini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ripan. Wah, ini kayaknya cocok dibaca sama siapa, Pik? Oh, pasti ya. Oke. Lanjut. Iya. Jelasin sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore teman-teman. Sore. Baik, untuk di bincang buku kali ini kebetulan saya sudah baca 2 buku, yang satu fiksi, yang satu non fiksi ya. Nah, untuk yang fiksi ini kebetulan novel ya, novel terjemahan bahasa Jepang ya. Kenapa saya baca novel ini? Karena kemarin ada tugas mengulas buku ya di komunitas teman baca ya. Itu entah kenapa saya kok rasanya pengen baca lagi buku atau novel tentang terjemahan dari bahasa Jepang ya. Salah satunya ternyata saya juga punya novel terjemahan bahasa Jepang. Akhirnya saya baca. Kebetulan ini juga nggak terlalu tebel ya.
Ini cuma 159 halaman. Kalau dibaca sekali duduk ini kayaknya bisa ya. Terus ini terbitan ke-6 ya. Ini terbitan ke-6 ya. Nah, judulnya itu Convenience Store Woman. Kalau diartikan itu gadis minimarket. Pengarangnya yaitu Sayaka Murata ya. Nah, kalau mengenai cerita atau isi dari novel ini, sebenarnya saya agak kegocek dengan judulnya ya. Ternyata nggak ceritain utuh tentang gadis minimarket. Ternyata di sini, menurut saya ya, itu dia membawa isu yang di kehidupan sehari-hari itu memang benar-benar ada itu. Yaitu si pembaca mencoba mengangkat isu tentang bagaimana sih hidup yang normal itu gitu. Dia membahas tentang hidup yang normal menurut masyarakat itu seperti apa sih. Nah, di sini pembaca mengisahkan kisah tokoh dari seorang yang namanya Keiko ya. Kalau nama lengkapnya itu Furukara Keiko ya. Jadi Keiko ini memang dia seorang apa istilahnya pegawai minimarket itu ya. Cuma dia itu sudah berumur gitu. Usianya itu di sini dijelaskan umur 36 tahun. Nah, ada norma yang coba diangkat oleh si penulis Sayaka Murata, yaitu kalau sudah seumur segitu kan ada norma yang memang harus diikuti gitu. Salah satunya yaitu punya penghasilan yang tetap, menikah gitu ya, punya rumah yang bagus. Nah, cuma di sini si penulis mencoba menceritakan bahwa hal itu cuma penilaian atau standar yang diberikan oleh masyarakat gitu. Cuma masyarakat memberikan label begitu kepada orang, padahal setiap orang itu unik gitu, nggak bisa disamakan setiap orang, apalagi hal-hal yang ada standarnya gitu. Karena ya itu tadi, manusia kan setiap orang kan berbeda-beda itu ya, entah itu pencapaiannya itu ya, kehidupan pribadinya. Nah, itu yang coba dikulik atau dicoba disajikan oleh Sayaka Murata. Cuma yang bikin saya senang bacanya ini cara apa, gaya penulisannya itu yang ngalir banget gitu, terutama saat dia menjabarkan atau menjelaskan bagaimana minimarket itu apa, suasana minimarket gitu, detail dijelaskan oleh Sayaka Murata ini. Cuma yaitu tadi kegocek, ternyata di sana ada unsur ya sedikit romansa, sehingga itu yang menjadi kayaknya bumbu utama dari cerita gadis minimarket ini. Sehingga saya di akhir itu paham kenapa judulnya gadis minimarket gitu ya. Ternyata oh ya begitu. Kalau memang tertarik harus baca gitu ya sampai akhir ya. Saya kira itu saja untuk yang novel gadis minimarket ini. Kemudian yang untuk non fiksi ini buku tentang komik ya, sejarah komik ya. Judulnya itu Keliling Komik Dunia, yang ditulis oleh, nama ini dia pakai nama apa ya, Martabak namanya. Jadi mari kita bahas komik gitu kepanjangannya. Cuma ini ditulisin siapa aja itu namanya, di sini ada Hafiz Ahmad, Alfanop Zepalanzani sama Beni Maulana ya. Ini terbitan tahun 2005 ya. Kebetulan ini dikasih sama temen ya bukunya ini. Nah, kalau garis besar ceritanya ini diceritain tentang identitas komik Indonesia itu seperti apa sih? Sama kutub-kutub komik yang ada di dunia itu di mana aja sih? Memang pertanyaan besarnya itu sama juga saat saya masih berkomunitas di komunitas komik, saya juga ditanya langsung itu,
kok kamu gambar komik Jepang sih gitu. Loh, dari mana Jepangnya gitu, padahal yang nulis yang buat itu orang Lombok, orang Indonesia gitu, kok dibilang komik Jepang, ternyata gaya gambarnya mirip Jepang. Nah itu dibahas di komik ini, kenapa kok ada stigma begitu di masyarakat. Kemudian dijelasin juga sejarah bagaimana komik Jepang itu bisa maju. Kemudian juga sebenarnya ada 4 kutub komik di dunia, yaitu ada komik Eropa, komik Jepang, komik Hong Kong, sama komik Amerika ya. Ini dijelaskan dengan gaya penulisan yang humoris gitu. Jadi seakan-akan kita diajak sama penulisnya itu diajak kayak ngobrol santai, bercanda gitu. Gaya penulisannya itu benar-benar bikin kita ketawa gitu sampai akhir ya. Saya recommended bagi teman-teman yang memang kepo dengan komik-komik, terutama komik Indonesia itu ya. Saya kira itu saja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi teman-teman, Bang Arif itu salah satu pembaca komik ya. Dia selalu bilang dia suka baca komik. Kemarin kita selalu dengar ada referensi baru soal komik dari Bang Arif. Kalau mau pengen lebih tahu soal komik, nanti tanya sama Bang Arif. Siap. Buka kelas katanya. Oke, kayaknya saya biar kesini langsung saya langsung aja ya. Jadi teman-teman, udah banyak dua. Ini aja dulu. Oke. Jadi ada sebenarnya ada 5 buku sempat saya baca akhir-akhir ini. Cuma saya tidak akan bahas semuanya. Saya hanya ingin membahas satu kumpulan cerpen. Dua-duanya kumpulan cerpen ya. Tapi dari 2 penulis yang berbeda. Penulis yang pertama penulis lokal, namanya Ismawati Ahmad, Rumah Rosa judulnya. Yang kedua adalah Seno Gumira Ajidharma yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Ya, tapi bukan cerpen itu yang akan saya bahas, tapi ada kumpulan cerpennya bagus-bagus. Oke, yang pertama Rumah Rosa. Nah, Rumah Rosa ini menarik banget karena ada penulis lokal yang saya rasa ya sangat berapi-api gitu dalam mengeksplor sebuah tubuh dalam kumpulan cerpennya. Jadi dia perempuan, Ismawati Ahmad ini, di dalam hampir semua cerpennya itu membahas soal ketubuhan. Pertama soal bentuk dada, terus ukuran BH, sampai ke soal ngidam, mitos ngidam itu. Jadi menarik banget. Kenapa? Jarang-jarang saya ada ngelihat cerpenis yang begitu berapi-api membahas soal itu ya. Tapi tetap dia tidak mengkhianati unsur-unsur sastranya. Dia dalam soal kalimatnya bagus, narasinya oke lah menurutku. Nah, banyak cerpen tapi tidak akan saya bahas. Tapi saya suka di Bella and W was here. Bella and W sebenarnya. Tapi W nama tokohnya itu W ya kalau bahasa Inggris. Bella dan W was here. Jadi dia menceritakan 2 orang yang tidak saling kenal, kemudian ingin mandi di sebuah pemandian hangat gitu. Tapi saya kurang ingat antara Bella atau enggak W ini yang kemudian telat. Tapi mereka berdua bersepakat untuk mandi bareng. Karena kalau tidak mandi bareng, antrean panjang, nunggunya lama begitu. Jadi ada salah satu kalau nggak salah Bella yang menawarkan kepada W, kalau mau cepat kita mandi bareng aja begitu di dalam satu bathtub yang sama begitu. Tapi karena baru kenal kan kayak aneh banget ngajak orang mandi bareng begitu, padahal baru kenal ketemu di situ gitu. Tapi karena ya nggak ada pilihan lain, kalau dia nggak mau, dia harus ngantri lama begitu. Akhirnya sepakat untuk mandi bareng, dan di dalam pemandian itu mulai ada percakapan soal bentuk tubuh begitu. Salah satu tokohnya penasaran bagaimana bentuk tubuh temannya yang baru ini.
Misalnya dari bentuk dadanya, terus bokongnya dan sebagainya. Tapi karena mereka sudah sepakat sebenarnya tidak boleh saling melihat di dalam pemandian itu, jadi saling membokongi gitu. Tapi karena penasaran akhirnya tiba-tiba di akhir tentu tidak saya akan spoiler ya, ada hal yang mengejutkan. Tapi nanti teman-teman saya rekomendasiin baca Rumah Rosa. Ini kalau teman-teman ini penulis lama ya, cukup lama ya. Orang sini dia, orang. Iya, makanya aku bilang penulis lokal. Recommended banget buku Rumah Rosa ini, tipis banget, hanya 5 kumpulan cerpen, 2, 4, 5 ya. Hanya 5. Tapi cukup menyegarkan bagi saya karena saya pembaca Murakami juga, dan di Murakami itu saya cukup dipuaskan dengan penceritaan yang baik dan isu-isu yang sensitif seolah hal yang biasa jadinya. Seperti soal ketubuhan, bagi seorang perempuan muslim apalagi soal bahas ketubuhan tuh tidak semua ya, beberapa orang di desa itu menganggap itu hal tabu gitu. Padahal pengetahuan soal tubuh itu penting sekali menurut saya. Jadi dia bisa mempertimbangkan kalau saya melakukan hal ini apa dampak kepada saya, itu maksud saya. Jadi dengan membiasakan menormalisasikan belajar soal ketubuhan itu saya rasa penting. Nah, jadi hal ini kayaknya jadi pemantik awal bagus. Rumah Rosa, Ismawati Ahmad, rekomendasi. Yang kedua, dilarang menyanyi di kamar mandi, kumpulan cerpen Seno Gumira Aji Dharma. Yang cerpennya dilarang menyanyi di kamar mandi sudah saya bahas di bincang buku sebelumnya. Ini bagus banget, ini panjang, memang dilarang menyanyi di kamar mandi. Tapi wah, di tengah situasi kita, situasi perpolitikan di Indonesia, menjadi WNI itu kan sekarang jadi meme ya. Iya. Hidup hanya sekali malah jadi WNI misalnya, kayak itu meme-memesnya kan. Jadi ini menggambarkan situasi yang sangat relevan, relate dengan keadaan kita. Bagaimana seseorang perempuan yang dilarang menyanyi hanya karena suami-suami di sekitar kompleksnya itu pengen ngedenger suara si perempuan ini mandi gitu. Bayangkan coba. Jadi halusinasi suaminya itu, imajinasi suami-suami di kompleks ini nih terangsang begitu gara-gara dia mendengar orang mandi gitu. Yang mandi ini anak muda, perempuan yang masih segar begitu, yang masih ya umur 20-an gitu. Jadi si ibu-ibu menuntut kepada Pak Lurah gitu, pokoknya dia jangan kasih dia mandi gitu. Kenapa? Apa alasan kita jangan kasih dia menyanyi di kamar mandi gitu. Yuk, Pak RT kan nggak punya landasan hukum untuk meminta untuk jangan menyanyi di kamar mandi, kan nggak ada larangan gitu kan, bebas orang menyanyi di kamar mandi gitu. Tapi gara-gara sepakat banyak ibu-ibu di sana bahwa ini hal yang tidak boleh karena itu mengganggu hubungan ranjangnya mereka di setiap rumahnya. Jadi seolah-olah si lurahnya mau nggak mau karena dituntut sama warganya untuk melarang perempuan ini menyanyi di kamar mandi. Akhirnya si perempuan ini kayak ngerasa aneh aja, apa salah saya nyanyi di kamar mandi, dilarang begitu kan. Tapi karena memang setiap pagi tuh si bapak-bapak itu ngintip aja ngedenger si perempuan ini nyanyi begitu, dan itu menciptakan imajinasi yang liar bagi si suami itu. Tidak berhenti di situ, bro. Setelah dilarang menyanyi, nggak nyanyi si perempuan ini, cuma mandi aja. Tapi suara guyuran air, terus ketika dia menggosokkan tubuhnya dengan sabun, itu juga tetap mengundang si suami ini untuk, memang pada dasarnya suaminya yang ini sebenarnya kan, yang memang cabul gitu kan. Dan akhirnya si ibu-ibu ini tetap menuntut lagi, jangan biarkan perempuan ini tinggal di komplek ini. Kenapa? Apa alasannya begitu? Orang ini dia membayar kosnya, bayar nggak nunggak begitu. Kok kita larang dia hidup di sini gitu? Ya karena dia mengganggu hubungan saya dengan suami saya begitu. Hubungan suami saya nggak lagi mau menyentuh saya gitu. Itu alasannya gitu. Dan di akhir kemudian cerita itu, wah, Saya di situ. itu semacam tempelengan seharusnya ya buat kesadaran kita di Indonesia, bahwasannya kebenaran itu tidak ditentukan oleh objektivitas tapi oleh kerumunan. Itulah kebenaran yang disebut sebagai kebenaran kerumunan gitu. Karena kebenaran ditentukan oleh mayoritas bukan oleh objektivitas. Iya, itu terjadi ketika saatnya saya sentil sedikit ada kejadian yang tidak mengenakan bagi kehidupan beragama kita di Indonesia.
salah satu salah satu perkumpulan namanya Ahmadiyah. Pernah dengar? Ahmadiyah itu kena diskriminasi, bahkan sampai di Lombok itu ada di Lautim, ingat nggak? Di Lautim itu kena diskriminasi hanya karena salah satu organ yang besar di Indonesia ini ngerasa si Ahmadiyah ini alirannya sesat. Siapa itu? Kalau polisi saya sebut berani, tapi kalau ini agak kurang. Organ ya. Organ. Ormas. Ormas. Hah? Inisial dah, inisial. Newcastle United. Bukan. Sebenarnya itu MUI sebenarnya. MUI itu pernah membuat fatwa yang seolah-olah mengatakan bahwasannya kelompok ini nih sesat begitu, beraliran sesat gitu, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan di bawah yang karena tergerak oleh fatwa itu. Bukan ormas ini bro, ini lebih ke lembaga gitu. Ya, nah MUI. tapi kan itu merepresentasikan satu ajaran tertentu kan di belakangnya itu. Nah jadi karena balik ke cerpen ini, kebenaran sebenarnya nggak salah kan perempuan ini menyanyi di kamar mandi. Perempuan ini mandi pun tidak salah gitu. Tapi dia bersalah karena orang-orang di sekitarnya ngerasa dia mengganggu keharmonisan keluarga saya begitu. Jadi secara tidak langsung dia memvonis bahwasanya perempuan ini mandi dan bernyanyi di kamar mandi salah gitu. Dia melakukan hal kesalahan gitu. Nah itu tempelengan buat orang-orang kita di sini bahwasanya kita mendasari kebenaran itu bukan pada hal yang konkret benar adanya gitu, tapi karena subjektivitas, karena subjek itu banyak begitu, akhirnya jadi benar hal yang seharusnya sah-sah saja begitu. Itu bagus banget Seno Gumi Raji Dharma. Sama cerpen satunya itu Kring, judulnya Kring gitu. Kring itu bunyi telepon. Jadi ada orang nelpon di kantor, tapi nggak ada yang mau jawab, ngambil telepon itu nggak ada yang mau ngangkat pegawai di sana. Sampai itu berlangsung sampai berubah zaman 3 generasi, nggak ada yang ngangkat, tapi tetap terus berbunyi itu, berdering itu telepon itu, nggak ada yang ngangkat sampai perusahaan itu udah jadi lumutan, udah jadi gunung, udah teronggok, nggak terpakai lagi. Baru ada seorang peneliti, beberapa kelompok peneliti datang untuk mencari suatu hal yang berharga di perusahaan itu, gedung perusahaan itu, dan dia menemukan ada telepon yang masih berdering gitu. Udah berapa abad dia ditinggalkan masih berdering telepon itu. Baru diangkatlah sama peneliti itu, kemudian ngangkat ya, halo gitu. Halo, kenapa kamu baru angkat sekarang, katanya si orang yang dari seberang telepon ini. Katanya, bagaimana sih ini, kenapa baru diangkat sekarang? Sudah 200 tahun kami menelepon, tidak diangkat-angkat juga. Bagaimana sih? Katanya mau membela rakyat kecil. Kami ini buta hukum, kami tidak tahu prosedur, makanya kami menelepon. Dulu mula-mula kakek buyut saya yang menelpon, tidak diangkat sampai beliau meninggal. Lantas dilanjutkan kakek saya. Begitu juga tidak ada yang mengangkat, padahal nadanya bisa menerima loh. Setelah kakek saya meninggal, dilanjutkan ayah saya. Sama saja, sampai ayah saya meninggal tidak ada yang mengangkat. Nomornya sudah betul loh, cocok seperti di buku telepon. Kami tidak tahu cara lain, kami cuma rakyat kecil, kami ingin bertanya, kami merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa baru sekarang telepon diangkat? Ketika saya sudah hampir mati, kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta keadilan kami. Itu bunyi suara dari sebelah telepon dan kemudian ditutup gitu, nggak ada. Terus orang yang peneliti itu ngira ini orang gila kalian, ditutup lagi itu cerpennya berhenti di situ. Itu menurut saya suatu sindiran yang keras dan kita bisa menerjemahkan apa itu gitu sendiri-sendiri. Barangkali hanya itu. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut. Saya ya. Siap, gas. Oh itu bisa begitu. Oke, selamat sore teman-teman. Saya sedang membaca buku yang berjudul Di Bawah Lentera Merah, karya dari Sohogi. Jadi saya baca aja. Ada beberapa hal yang saya catat dalam buku yang saya baca ini, yang saya ringkas. Ketika
ketika pada tanggal 6 Mei 1917 SI Semarang M. Yusuf menyerahkan kedudukannya kepada presiden baru Semaun yang berumur 19 tahun. Jadi Semaun itu dia menjadi ketua Sarekat Islam Semarang itu pada umur 19 tahun, dan ketika dia memimpin Sarekat Islam Semarang itu ada pergerakan yang awalnya Sarekat Islam Semarang itu dari pertama dari Sarekat Islam Semarang dari kaum menengah menjadi gerakan kaum buruh dan tani. Jadi Semaun ini ketika dia jadi ketua, dia itu memperjuangkan hak-hak daripada rakyat kecil. Jadi orang-orang yang termarginalkan itu disuarakan atau diperjuangkan oleh Semaun melalui Sarekat Islam Semarang ini. Dan Semaun juga ini merupakan seorang pendiri PKI begitu bersama Snefep. Ada beberapa hal yang saya catat ya, yang saya ringkas dari buku yang saya baca ini. Menjelang pertengahan 1918, persiapan untuk Kongres kedua Sentral Sarekat Islam yang mewakili SI Semarang, Semaun dan kawan-kawan punya misi yaitu memperjuangkan keringanan pajak untuk rakyat dan pemberatan pajak buat kapitalis. Semaun memperjuangkan bagaimana mementingkan hal-hal rakyat daripada kepentingan apapun. Jadi SI Semarang di bawah pimpinan Semaun itu punya tekad untuk menentang kapitalisme dan mengorganisasikan kaum buruh di kota-kota, karena dari sinilah tumbuh akar perjuangan. Pada akhir tahun 1918, harga makanan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga ini berada di luar daya beli rakyat. Jadi yang mengalami dampak dari kenaikan harga makanan yaitu rakyat. Hal ini juga memicu terjadinya sebuah peristiwa di Tangerang pada awal 1919. Rakyat yang lapar menyerbu sebuah toko beras dan menimbulkan insiden-insiden. Jadi seperti ada pola begitu. Ketika rakyat itu mengalami keadaan yang sangat buruk buat mereka, misalkan harga pokok naik, itu kan akan mengakibatkan kayak penjarahan dan lain-lain gitu. Yang itu kan dari kebijakan pemerintah gitu. Itu berdampak kepada rakyat gitu. Dan ada kata-kata dari Semaun ya, tidak ada gunanya percaya pada niat baik pemerintah, hanya pada kekuatan sendirilah usaha membimbing pergerakan harus terwujud. Jadi Sarekat Islam menginisiasi buruh untuk melakukan pemogokan di tempat mereka bekerja, melawan penindasan yang dilakukan majikan yang mendapat dukungan dari pemerintah. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang ada di buku Sohogi di bawah Lentera Merah. Jadi ini adalah bentuk bagaimana kita belajar. Kan selama ini kalau di sekolah-sekolah waktu kita SD atau SMP, kita dengar nama PKI itu, waduh, itu jahat sekali. Dalam sejarah kita itu PKI itu jahat sekali gitu kan. Pemikirannya itu kayak berbahaya sekali bagi negara. Sebenarnya itu bukan berbahaya bagi negara, tetapi berbahaya bagi orang-orang yang berkuasa. Itu dia. Itu kan. Jadi ya direkomendasikan lah buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana negara ini itu sangat kayak menganggap bahaya sekali orang-orang yang punya cita-cita keinginan untuk bagaimana kita itu memperjuangkan hak-hak rakyat gitu. Itu mungkin itu saja dari saya. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pergerakan terus memberontak. Silakan lanjut Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Adit, background saya mahasiswa komunikasi Dunram semester akhir. Oke, itu aja untuk perkenalan. Karena saya orang baru di sini. Buat teman-teman yang masih baru juga, biar kita sama-sama kenal, lebih enjoy lagi. Saya kesini kenalan sama inisiator daripada teman baca itu, ngomong sama Mas Ded sama istrinya, karena saya pengen nyari partner yang selaras nih, orang-orang yang suka baca buku. Enjoy lah pasti kita buat ngobrol apapun itu kan. Karena fakta yang sempat saya baca itu tentang
tingkat literasi orang tuh bisa dilihat dari bahasa basi. Pernah dengar gak sih? Nah, tapi saya fokus ke buku yang bakalan saya bahas. Dan menariknya kenapa saya bisa duduk di samping Mas ini, karena buku saya selaras sama yang saya baca sama bukunya dia. Bahkan tragedi penjarahan yang dia bilang itu ada di buku yang saya baca. Saya baca tetralogi Pramudia Anantatur. Pasti semua teman-teman di sini udah baca kan. Oke, kalau kita ngebahas satu persatu bukunya itu kompleks banget. Jadi saya ngebahasnya tentang per bait yang saya catat di diary booknya saya. Jadi di diary saya bahkan saya remarkable kayak gini. It's why we were fucking falling on colonialism under Hindia Belanda's hand. Saking jengkelnya sama fakta yang saya baca dari buku itu, saya bilang kayak ini nih tai alasan kita bisa dijajah gitu loh. Jadi di buku itu bilang kayak gini. Pemikiran resmi pada waktu Majapahit justru sampai pada puncaknya, hingga keruntuhan daripada Majapahit itu mendatangkan bagi bangsa Indonesia ke dalam titik terendahnya, bahkan sampai sekarang. Islam 100 tahun kemudian setelah Majapahit runtuh datang juga diterima tanpa prinsip. Maksudnya awalnya gini dibilang, sorry. Majapahit runtuh, padahal Majapahit itu awal daripada puncak daripada kejayaannya kita. Kita tahu Majapahit, jangan kan Indonesia, Brunei semua dikuasain kan pada zaman dulu. Dan Majapahit itu runtuh dari internalnya sendiri. Entah itu kita nggak tahu lebih kompleksnya, lebih jauhnya, karena saya nggak baca tentang Majapahit, tapi bilang kayak gitu. Runtuh dari dalam, bukan runtuh dari luar. Itu kerennya Majapahit, nggak diruntuhin sama kerajaan lain. Runtuh dari dalam, sehingga runtuhnya itu mendatangkan bangsa Indonesia ke titik yang semakin rendah bahkan pada masa sekarang. Setelah runtuhnya itu kita semakin mencari-cari ataupun kita kehilangan prinsip. Apa sih contohnya seseorang yang kehilangan prinsip itu? Dibilang di buku ini bilang, notabene-nya bagi mereka yang suka-suka mencari kesamaan, suka-suka berkompromi adalah kurang lebih sifat-sifat bukan sifat bangsa Jawa, tapi sifat-sifat seluruh bangsa yang kehilangan prinsip. Sehingga Belanda datang, yang dimana Eropa terkenal dengan prinsipnya, meskipun dengan jumlahnya sedikit, tapi Belanda bisa menang karena prinsipnya. Seperti itu dibilang di buku ini. Kalau kita lebih kompleks lagi bahas rumah kaca, sorry belum saya sebutin yang ini partnya rumah kaca. 4 tetralogi. Pertama Bumi Manusia. Di semester awal saya cinta banget sama Bumi Manusia sampai saya nggak mau baca buku kedua, saking masih fresh nih anak maba, romance aja gitu kan kita. Tapi di semester akhir sekarang saya lebih suka baca Rumah Kaca. Sampai semua tetralogi ini saya baca 5 kali. Bahkan selaras yang dibilang sama masnya ini, di Rumah Kaca diceritain tentang kisah yang sama, penjarahan daripada toko-toko Cina kalau spesifiknya di sini, daripada SI pada masa itu diusahakan oleh Pangemanan double N, dibilang di buku ini, seorang yang diberikan jabatan di kolonialisme itu, dia diberikan jabatan untuk mengawasi tindakan-tindakan pribumi yang mulai terdidik. Oke, terus Pangemanan ini SI itu kan diceritain di buku ini adalah organisasi yang obesitas. Apa sih obesitas tuh? Gemuk doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu dia fakta daripada SI setelah Mingke. Kalau di buku ini Rumah Kaca, Mingke ini kan setelah dibuang karena tindakan yang wow gitu untuk berusaha mendidik bangsanya agar bisa melawan atas penindasan yang ada. Sehingga sehingga Pangemanan itu menginisiasi agar gimana nih kita provokasi aja nih antara SI dengan Cina deh kayaknya. Soalnya Cina kan pada masa itu bergelut di bidang ekonomi, kayak mereka berjualan berdagang. Jadi di buku ini bilang kayak mereka berusaha untuk bagaimana memecahkan antara mindset dari citra daripada SI ini sendiri, karena di zaman 1919 seperti yang dibilang masnya itu SI itu terkenal dengan jumlah yang sangat fantastis anggota keorganisasian pada zaman awal
19-an di Eropa, bahkan di Eropa tidak pernah terjadi yang sedemikian halnya. Jadi berusaha di buku ini dibilang agar citra mereka itu buruk sehingga diinisiasi agar terjadinya kerusuhan ataupun penjarahan. Kalau secara simply saya mau agar teman-teman termotivasi untuk baca buku ini, saya mau bilang kayak gini. Baca buku pada prinsip pribadi saya itu adalah satu proses untuk pendewasaan ya. Pendewasaan itu terjadi menurut saya karena pengalaman. Kedua karena sharing cerita sama orang lain, yang dimana kita bisa dengerin cerita dia itu banyak problem yang kita tidak pernah temuin, jadi kita temuin conclusionnya. Dan ketiga baca buku. Dan di buku Rumah Kaca ini mengajar kita agar bisa open minded, segitu open mindednya. Kenapa saya bilang gitu? Karena Pangemanan dalam buku ini dikontekskan melihat orang-orang yang seperti yang saya bilang itu pribumi yang terdidik berusaha untuk membebaskan negaranya dari penindasan, sehingga agar kita berusaha melihat sisi-sisi lain daripada hidup seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung saja ya. Di sini saya membaca buku yang secara kebetulan ada kaitannya dengan kakak di samping saya dua-duanya. Jadi judulnya itu adalah Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat, karya Rieke Diah Pitaloka. Jadi Rieke Diah Pitaloka ini adalah sebenarnya dia anggota dewan ya teman-teman, tapi ini anggota dewan yang anomali menurut saya karena kritis gitu. Jadi sebenarnya ini kumpulan, saya lupa antara tesis atau disertasinya, bukan kumpulan, tesis atau disertasinya Rieke yang berbasis pada pemikiran filsuf perempuan bernama Hannah Arendt namanya. Nah, ya, Hannah Arendt itu adalah filsuf perempuan yang mengkaji permasalahan politik melalui sudut pandang filsafat. Salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan oleh negara. Jadi awal mula saya ingin membaca buku ini adalah tentu karena terpantik dengan segala fenomena di negara ini. Sebenarnya saya sudah bahas buku ini di bincang buku sebelumnya, tetapi pada saat itu saya baru mau mulai membaca dan saya sudah membaca ya awalnya lah gitu. Sekarang kembali ke topik awal. Jadi saya membaca buku ini karena teman-teman saya bertanya kenapa sering mempertanyakan kenapa sih masyarakat kalau misalnya demo atau protes tuh kadang pakai kekerasan begitu. Kadang kan sebenarnya saya merasa bahwa kita tidak bisa melihat dari sudut pandang seperti itu saja. Cuma saya kesulitan untuk menjawabnya. Jadi saya membaca buku ini gitulah latar belakangnya. Jadi pada bab pertama buku ini dibahas bahwa kenapa totalitarianisme itu masih aktual sampai saat ini. Jadi dia membahas tentang totalitarianisme yang dimana totalitarianisme itu adalah sebuah bentuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak gitu di suatu negara sehingga tidak ada peluang untuk adanya oposisi dan kritik gitu. Jadi dia menggunakan bentuk sistem pemerintahan seperti itu. Kekerasan ini menjadi alat dalam sistem pemerintahan yang seperti itu. Jadi digunakan kekerasan untuk mengontrol masyarakat supaya tidak ada kritik maupun oposisi. Nah, bentuk sistem pemerintahan yang seperti itu menimbulkan kekerasan yang menular ke masyarakatnya. Seperti contohnya pada tragedi 98 itu kan banyak penjarahan. Terus sama pada tahun 65 di sini ada dibahas bahwa Hannah Arendt itu membahas sebuah konsep yang namanya adalah banality of evil gitu. Jadi dia itu adalah sebuah konsep yang dimana seseorang itu melakukan kejahatan tanpa berpikir secara kritis mengenai kejahatan itu, karena ada sistem yang mengharuskan mereka seperti itu. Jadi ada aturannya, padahal itu jahat aturan itu, tapi mereka melakukannya ya karena merasa dilindungi oleh aturan yang ada di negara itu. Itulah sistem konsep banality of evil ini. Itu tercermin pada perilaku masyarakat sejak pemerintahannya Soeharto atau Orde Baru, yang ternyata masih relevan dengan saat ini. Jadi meskipun ada masyarakat yang lebih modern, tapi sistem totalitarianisme yang menggunakan kekerasan sebagai alat itu masih ada gitu. Nah, itu dijelaskan di buku ini yang menambah perspektif bagi saya. Oh, ternyata kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kecil itu barangkali ada kaitannya dengan sistem gitu. Jadi ada semacam
penularan lah kekerasan itu gitu dijelaskan di buku ini. Nah, tendensi-tendensi totaliter itu menurut Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism itu adalah pertama, kekuasaan ada di tangan satu orang yang dianggap pemimpin tertinggi. Kedua, menerapkan sistem satu partai yang mengingatkan saya pada Soeharto yang saat itu partainya Golkar kalau tidak salah. Soeharto, terus menggunakan polisi rahasia atau intel yang berfungsi mengontrol dan melakukan teror terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga, melakukan pembersihan berulang-ulang dengan cara menerapkan paham musuh objektif. Yang keempat, menerapkan metode penghancuran hubungan sosial dan keluarga melalui paham kesalahan disebabkan oleh hubungan. Dan jasa diukur dengan jumlah laporan-laporanmu mengenai teman terdekat yang terwujud pada tahun 65 itu jadi guru, masyarakat itu saling melaporkan kalau misalnya ada orang-orang yang dicurigai sebagai PKI gitu. Nah, itu dari dulu, dari Orde Baru sampai sekarang ternyata masih ada. Dan itu membuat munculnya kekerasan di masyarakat sampai sekarang dan masih relevan. Itu yang saya dapatkan dari buku ini. Pada prolognya uniknya dibahas bahwa ada perspektif baru yang ditawarkan dari penulisan ini untuk melawan hal itu. Itu ternyata adalah dunia pendidikan. Yang sekarang pendidikan tuh malah menjadi prioritas pendukung gitu. Jadi seolah-olah sekarang tuh kayak berusaha mendukung untuk mewujudkan kembali sistem pemerintahan totalitarianisme itu gitu. Jadi setelah baca buku ini saya merasa bahwa buku Laut Bercerita, bukunya Pram, lalu buku 1984 yang walaupun dia dari luar negeri dan malah terinspirasi bukan dari Indonesia, ternyata relevan gitu sampai sekarang dengan kehidupan masyarakat modern sampai saat ini. Maka pada bab kedua buku ini judulnya itu adalah modernitas dan penyebab tragedi gitu. Jadi nanti ada pembahasan lagi terkait dengan kenapa masyarakat modern bisa masih bisa relevan gitu merasakan bentuk pemerintahan totalitarianisme. Dan buku ini sangat recommended karena menurut saya bahkan menurut saya ini buku ini cocok sebenarnya kalau dibaca untuk anak-anak sekolah supaya lebih kritis dengan isu-isu saat ini. Jadi tidak hanya kita mengetahui hitam putih bahwa PKI itu jahat dan jenderal-jenderal tentara itu baik gitu. Itu kan biasanya di sekolah didoktrin seperti itu. Kalau saya pas nonton sekolah film 3 jam. Mumpung ini bulan September ya, Bung. Ya, jadi harusnya buku-buku seperti ini yang di sekolah begitu. Kalau dari saya sekian. Nanti sepertinya buku ini akan saya tetap bahas pada bincang buku selanjutnya dengan menceritakan fakta-fakta terbaru lagi yang saya dapatkan. Tapi untuk saat ini itu saja dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Wah, ini rekomendasi untuk adik-adik yang masih sekolah ya. Karena kita dulu hasil pendidikan nonton film 3 jam. Nonton film 3 jam. Kolosal itu. Ayo lanjut. Oke. Kenalin namanya ya. Oke. Kenalin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kakak-kakak. Perkenalkan saya Alicia. Sekarang masih sekolah di kelas 7 di MTS 1 Mataram. Jadi saya di teman baca baru ya, baru 4 atau 3 kali mungkin kesini, dan baru ikut kemarin baru operasi teks terakhir ya. Kali ini saya akan bincang buku, ini bincang buku perdana, jadi maaf kalau ada kekurangan. Ini bincang buku tentang The Nutcracker and the Mouse King by Etta Hoffman. Ini buku Ini buku dongeng asal Jerman yang diterbitkan pada tahun 1816. Jadi mungkin ini klasik Jerman. Ini buku yang saya baca waktu masih 10 tahun kalau tidak salah. Terus jadi kayak waktu pertama kali baca nggak bisa mencerna bahasanya dengan baik, nggak bisa mencerna maknanya dengan baik. Tapi kemarin baru baca lagi dan ternyata banyak isu-isu dan makna-maknanya ya dari buku ini. Jadi awal kisahnya ini tentang Mary mendapat hadiah boneka pemecah kacang atau nutcracker dari ayah baptisnya.
Drosselmeyer. Jadi di buku ini Etta Hoffman itu membahas tentang ada berapa isu nih, saya catat ada 5 ya mungkin. Ada 1, fantasi versus realitas. Cerita ini mengaburkan batas antara mimpi dan kenyataan. Apakah semua hanya mimpi Mary atau benar-benar terjadi? Ini bisa dikaitkan dengan imajinasi anak-anak dan kekuatan mimpi. Lanjut, ada 2, tema kedewasaan. Mary berubah dari gadis kecil yang polos menjadi sosok pemberani yang rela berkorban hanya dengan satu mimpi mungkin. Jadi ada 3, ada makna simbolis nutcracker. Nutcracker, pemecah kacang, melambangkan sesuatu yang tampak keras, kaku, dan aneh, tapi sebenarnya menyimpan hati yang lembut. Seperti manusia, jangan menilai dari luar saja. Ada 4, ada cinta dan kesetiaan. Kutukan hanya bisa dipatahkan oleh cinta tulus. Nggak tahu ini ngerasa betul relate nggak di kehidupan nyata ya. Terus Mary menunjukkan bahwa cinta sejati menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Ada 5, konflik baik versus jahat. Pertarungan Nutcracker melawan Raja Tikus menggambarkan perjuangan universal antara kebaikan dan kejahatan. Lalu ada ini yang saya research di artikel dari latar belakang Etta Hoffman menulis The Nutcracker and the Mouse King. Waktu itu satu zaman romantik di Jerman awal abad ke-19. Hoffman hidup di era Romanticism, sebuah gerakan seni dan sastra yang menekankan imajinasi, mimpi, emosi, dan dunia batin manusia. Saat itu banyak penulis menentang rasionalisme kaku dari Age of Enlightenment. Jadi kisah ini jadi pintu untuk mengajak pembaca menghargai fantasi, mimpi, dan keajaiban imajinasi dari perspektif anak-anak. Lalu ada sindiran dan kritik dalam kisah ini. Ada 1, materialisme dan borjuasi. Orang dewasa dicerita seperti orang tua Mary dan sebagian tamu pesta Natal sibuk dengan hadiah, pesta, dan hal-hal mewah. Tapi keajaiban justru dialami Mary yang sederhana dan tulus, hanya dengan boneka gitu. Dia bisa menemukan jendela baru di hidupnya. Kemudian ada Hoffman menyindir masyarakat Jerman pada saat itu yang lebih peduli materi daripada imajinasi dan nilai batin, apalagi dengan perspektif anak-anak. Lalu ada menilai dari penampilan. Nutcracker digambarkan di buku ini itu awalnya dianggap aneh, jelek, bahkan ditertawakan. Padahal dia adalah di buku ini dia pahlawan dan seorang pangeran. Ini sindiran terhadap kebiasaan masyarakat menilai orang hanya dari luarnya. Ada pertarungan baik versus jahat, ini seperti yang tadi ya. Yang Raja Tikus di sini dengan banyak kepala, ada berapa ini dah hitung, bisa dibaca sebagai simbol keserakahan dan kejahatan yang tidak pernah puas. Hoffman seakan berkata kejahatan bisa muncul dalam banyak wajah, tapi kebaikan sederhana bisa mengalahkannya. Ada transisi anak ke dewasa. Di buku ini ceritanya juga satir halus, dunia orang dianggap serius tapi justru membosankan. Sementara dunia fantasi anak-anak itu penuh petualangan, penuh akan cinta dan kayak asing cinta itu ya. Seakan Hoffman menyindir orang dewasa yang kehilangan rasa ingin tahu dan imajinasi. Jadi untuk buku ini cerita sedikit. Waktu saya baca buku ini saya reading slam bahasanya ya kok sekarang itu ya yang kehilangan minat baca gara-gara saya tidak paham apa diceritain di sini. Itu 5 bulan kalau tidak salah. Itu dari saya SD kelas 5 apa 4 ya 5. Lalu yang saya dapat di sini ya pokoknya buku ini tuh sebagai gimana ya bahasanya ya. Jadi kayak buku yang kalau saya lanjutin ternyata tuh seru ya. Dan bisa
bikin pikiran saya itu lebih terbuka lagi antara imajinasi dan realita, apalagi hidup sebagai orang dewasa, saya masih kecil. Jadi sebenarnya buku ini tuh awal mula saya baca, saya ikut orang tua saya baca kayak apa ya yang lagi viral ya, Laut Bercerita, mungkin Bumi Manusia. Itu pertama kali setelah saya baca buku ini gitu, berani baca mulai dari literatur Indonesia, pertama kali mulai baca dari sini. Kelas berapa? Mulai baca tuh kelas 6 semester 1. Habis baca buku ini pokoknya. Tuh. Jadi kayak ya udah minta rekomendasi buku. Oke, mungkin untuk itu sekian untuk kali ini. Ingat saya kelas 5 SD saya masih nyari jangkrik ya. Respect. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Arsi. Saya kelas 7 juga sama kayak dia di MTS 1. Di sini saya juga member baru. Baru pertama ini. Siap. Di sini saya mau bahas buku punyanya Terelie. Haruslah bodoh jangan pintar. Buku ini tuh cerita tentang pertambangan ilegal. Nah, di sini tuh cerita tentang nggak hanya dari satu pihak tapi dari yang lain-lain juga. Di sini juga pihak aktivis-aktivisnya tuh kayak mencari pembenaran gitu di sini. Nah, sedangkan yang pihak-pihak atas gitu lah, pemerintah kayak apa namanya? Kayak membungkam gitu ya? Iya, membungkam sampai ada korban, itu korbannya sampai penggusuran juga banyak. Nah, di sini tuh bukan ceritanya bukan teruslah bodoh tuh, bukan disuruh bodoh beneran. Nah, di sini tuh kayak kalau kita bisa udah ngerasa pintar, kan kita jadi kayak malas gitu. Jadi kita merasa di atas angin daripada yang lain. Nah, jadi tuh diajarin kalau misalnya kita udah pintar, rendah hati kayak gitu. Nah, terus di sini juga kalau misalnya kita masih bodoh, kita jadi terus kayak kepo, pengen belajar lagi, pengen ngerti banyak hal. Itu bikin kita kayak berkembang lah daripada yang udah pintar. Kan pernah kan kayak dengar orang pintar itu bahkan kalah sama orang yang rajin. Nah, itu. Nah, terus penulisnya tuh nyentil ceritanya tentang suka sok pintar tapi kayak minus akhlak. Aduh, betul. Misalnya kayak sombong, terus sombong tahu sendiri tapi nggak, misalnya dikritik tapi nggak mau nerima kritikan kayak gitu ceritanya. Terus pesan utama tuh jangan cuma ngejar pintar doang, tapi juga harus punya hati yang baik, rendah hati, dan tetap mau belajar. Nah, di sini tuh cerita ini tentang aktivis-aktivisnya ingin mengungkap soalnya mereka tuh juga korban dari pemerintahannya. Nah, di sini tuh dia nutup tambang ilegal, terus tuh ngeruk sumber daya sampai di pulau rahasia juga gitu. Mereka tuh janji buat memajuin pulau itu, tapi setelah udah diginin kayak dibuang, disingkirin, diasingin kayak gitu. Nah, di sini juga paling epicnya tuh di endingnya. Endingnya tuh kayak gimana ya? Kayak nggak bakal kepikiran kalau misalnya bacanya. Plot twist banget. Gitu. Banget. Nah, terus di sini saya pas bacanya tuh baca pelan-pelan soalnya kan berat gitu. Jadi sekitar beberapa bulan. Nah, pokoknya direkomend dah, Kak. Boleh nggak tahu nggak kelas berapa mulai baca? Kelas 6 kemarin. Kelas 6 kemarin. Semangat. Oke, lanjut. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga pertama kali di sini.
Saya kira tadi saya yang paling muda di sini. Ternyata masih Saya ada. yang paling bawah. Dan Masih TK saya. lebih speechless karena umur 10 udah membaca gitu. Jadi ya yang seperti beginilah kita harapkan yang bangku SD, SMP udah bisa lebih kritis ya. Mungkin bisa diperdebatkan dengan mas-mas yang wapres itu. Mungkin bisa lebih disandingkan lah gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akram Junaidi, biasa dipanggil Akai, singkatan dari Akram Junaidi gitu. Saya bagi dua aja ya, 50% perkenalannya sama 50% gitu ya. bukunya. Oke, Soalnya ini pertama kali saya, kemarin sebenarnya udah saya kenal lihat komunitas ini dari Mas Alwi. Kemarin saya kemarin itu maunya ketemuan sama Mas Alwi, soalnya dari Temanggung itu saya udah ikutin nebengnya, perjalanannya, dan saya udah tunggu-tunggu di Mataram untuk ketemuan. Dan pas sudah di Mataram ini ternyata datangnya tiba-tiba, karena kan ya itu lagi cerita datangi sama aparat kan. Makanya harus diam-diam. Dan kebetulan udah di Lotim ya, di perpustakaan Lembah Hijau. Sebelumnya juga saya berasal dari Sumbawa Barat, tapi saya aslinya orang Makassar. Ya. Oh, oke. Iya, orang Makassar. Iya, darahnya semua orang Sulawesi, cuman nebeng lahirnya di Sumbawa Barat. Iya, Barat. Ya. Dan juga saya mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Mataram. Prodi Teknologi Informasi, sebenarnya udah angkatan 2023 sih, cuman saya ngulang lagi gap year di sini. Sebelumnya di Makassar. Adapun buku yang saya mau bahas di sini adalah bukunya Albert Camus. Ya. Sebenarnya itu buku apa ya? Saya agak ada simpang siur sih di dalamnya. Cuman yang paling saya mau bahas di situ yang saya ambil ya, soal buku yang membahas tentang krisis kebebasan gitu. Nah, itu bukunya sebetulnya baru masuk di Indonesia pada tahun 2013. Soalnya bukunya itu dicetaknya di Perancis. Nah, yang judulnya Krisis Kebebasan, sebelumnya itu namanya judulnya La Chute. Nah, dan bukunya itu disarankan kepada saya. Kebetulan saya bukan yang ketemukan, tapi dulu pas saya pindah SMA ke Sumbawa Barat itu ada guru SMA saya itu guru bahasa Inggris menyarankan buku ini. Karena kan mungkin dia lihat potensial saya itu lebih berbeda dengan teman-teman yang lain yang ya sibuk dengan nggak urus dengan suasana politik Indonesia, karena kan mereka ya terkontaminasi lah dengan brand out lah gitu. Maksudnya nggak melek dengan situasi yang ada di Indonesia sekarang. Makanya beliau, guru saya, menyarankan, bisa nggak, waktu itu saya ingat banget ke ucapannya, bisa nggak kamu saya tantang gitu, saya kasih satu buku yang sekelas mahasiswa akhir itu baginya berat gitu, karena kosakata dan tata bahasanya di dalam itu berat. Jadi mungkin ada yang sebulan atau 3 bulan baru bisa menamatkan, tapi waktu situ alhamdulillah saya bisa menamatkan dalam 1 minggu saja. Ya. 1 minggu, dan bukunya di situ saya belum dapat, jadi saya print out PDF-nya di Google Chrome gitu. Di situ yang paling saya ambil dari situ soal krisis kebebasan yang pada saat itu penulisnya di masa-masa perang dunia kedua gitu. Jadi Albert Camus ini seorang filsuf dan seorang jurnalis juga. Jadi beliau itu pada saat menulis buku ini ya masa-masa masa-masa
perang kekuasaannya Nazi gitu. Jadi beliau itu mungkin ya secara gerilya nulisnya gitu. Dan apa lagi ya, dan yang kedua itu yang bikin saya tertarik adalah soal moral, harus ada keseimbangan antara sesama, kan tadi ya yang dibahas itu adalah krisis kebebasannya kan, maksudnya terhadap rezim-rezim gitu. Nah yang keduanya itu dia menekankan bahwasanya harus ada keseimbangan atau kerjasama antar yang mau menyuarakan gitu. Nah contohnya kemarin kan kita mau fokusnya ke DPR membahas tentang yang tidak baiknya gitu kan pas demo. Tapi pas demo itu malah ada yang merusak gitu, yang contohnya orang-orang anarkis gitu, malah penjara gitu kan. Jadi lebihnya nggak fokus sama jalan utamanya kembali gitu. Jadi setelahnya itu dibahas tentang apa yang disitulah yang saya di sininya yang saya simpang siurkan, maksudnya beliau mengatakan bahwasanya kehidupan itu absurd dan apa tujuan makanya kehidupan. Jadi mungkin sampai di situ saja, krisis kebebasan dan keseimbangan antar sesama yang menyuarakan gitu. Dan saya mengutip kesimpulannya atau summary-nya dari buku itu adalah beliau mengatakan kalau kebebasan baginya itu adalah bukan percuma-cuma. Jadi kita harus perjuangkan karena maupun di rezim apapun itu yang baik itu totaliter maupun represif, ya jangan pernah bermimpi mau mendapatkan kebebasan secara cuma-cuma. Jadi mungkin itu saja. Sebetulnya masih cari relasi juga sama teman-teman. Jadi mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Usama. Saya mahasiswa semester 9 di ilmu hukum. Semangat. Jujur sama semester akhir bos saya di sini tidak ada niatan untuk mengulas suatu buku karena baru kemarin malam saya ambil satu buku, yaitu ada buku ini Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Penulisnya Eka Kurniawan. Kita diskusi Mbak. Jujur 4 hari ke belakang memang saya tidak pernah baca buku, tapi lebih membaca ke artikel untuk mencari ide skripsi lah. Ayo, saya dosen pengujinya. Udah lanjut. Terima kasih banyak. Oke, lanjut. Ini tiba-tiba. Mohon maaf. Oke, halo teman-teman. Selamat sore. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bukunya Anton Chekhov, judulnya itu 3 tahun. Kenapa saya baca buku ini? Simple. Waktu itu saya minta ke Bang Ded dengan gayanya, "Bang, ada nggak buku Ali Sariati?" Saya bilang, "Ada." Tiba-tiba dia ngasih saya, "Ini Haji." Pas saya baca Haji, susah. Karena dia itu mikirnya filosofis banget dan juga sosiologis gitu. Makanya saya mikir udah setengah yang dipahamin, nggak ada gitu. Ya udah, saya iseng-iseng lihat-lihat di sini, kayak ini boleh deh untuk meredam kesusahan itu. Akhirnya saya bacalah punya Anton Chekhov. Sederhana sekali bukunya ini, tentang bagaimana seorang pria yang mencintai seorang gadis di desa, tetapi gadis desa itu tidak mencintainya, bertepuk sebelah tangan. Biasa. Kasihan memang. Oke, tapi itu memang sederhana ya istilahnya ceritanya. Tapi ada hal menarik. Buku ini ditulis sama Anton Chekhov tahun 1885. Udah lama ya, udah berapa abad tuh. Nah, dan yang penting, yang menarik untuk dinotis adalah dia itu sudah menjelaskan bagaimana kapitalisme. Yes, bro. Bagaimana di sini namanya ada yang cowok sebelah tangan itu, bertepuk sebelah tangan, bukan sebelah tangan ya. Laptev namanya di sini ya, Laptev. Dia itu keluarganya kaya banget. Saking kayanya dia pun kerjaannya, dia tuh anak yang
tidak sering aktif untuk berjualan gitu. Karena dia sering berkeluh kesah gitu. Kenapa ya keluarga saya begini? Kok dia itu istilahnya menindas banget dengan pekerjaannya. Dan di situ kelihatan bagaimana pekerjaannya didoktrin abis-abisan. Kamu itu kerja itu nggak usah pentingin gaji, tapi yang pentingin setia. Wah, kamu itu kerjanya bagus. Ya kayak gitulah. Dia tuh sangat kesal. Walaupun dia sering aja itu ngasih duit, ngasih jajan, ngasih beras kayak gitulah modelnya. Nah, itu aja sih paling yang ingin saya bahas, bagaimana kisah cinta yang ternyata dibalur dengan kondisi Rusia waktu zaman itu. Terima kasih. Kamera Fikri. Is this working? Ini mau berfungsi ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan saya Agung. Tadi teman-teman sudah mendengarkan buku-buku yang berat. Ayo kita balik ke buku-buku yang sangat ringan. Salah satunya The Invisible Life of Adi Laru. Ini adalah buku yang saya selesaikan. Saya selesaikan 2 buku sebenarnya, ini sama ini, karena attention span saya rusak sama sosial media. Jadi saya harus interchangeably baca 2 buku sekaligus. Dan itu works for me. This one. Kenapa saya pick up this book? Karena saya nonton review-review di YouTube orang-orang yang pembaca buku, katanya ini bagus. Ya udah saya baca. Itu tentang seorang wanita di Prancis di tahun 1700-an. She doesn't want to get married, dia nggak mau nikah. Jadi dia kabur ke hutan. Di sana dia ketemu suatu sosok devil lah ya, setan. Dan dia membuat suatu perjanjian dengan iblis. Dia bisa kabur dari pernikahannya, tapi dia akan hidup selama-lamanya. Dengan curse-nya, kalau dia hidup selama-lamanya, dia nggak bakal diingat sama orang. Jadi kalau kamu ketemu Adi Laru ini, terus kamu berpaling, kamu bakal lupa sama dia. Dan dia hidup beratus-ratus tahun. Dan dari Eropa, dari Prancis, dia kemudian settingannya pindah ke New York. Di New York, dia ketemu seorang laki-laki, dan ternyata seorang laki-laki itu bisa mengingat namanya. Dan dia kaget, kok bisa ada orang setelah 300 tahun dia hidup baru ada orang yang bisa mengingat dia. Dan pasti kita sebagai manusia mau diingat orang. Kita mau left something on the world so to be known. Dan dia pursue this man karena kok dia bisa ingat saya, jadi dia mencari tahu tentang dia. Begitu. Saya berekspektasi sangat tinggi terhadap buku ini, tapi ternyata saya let down akhirnya. Karena menurut saya it's too shallow. Dia udah hidup 300 tahun, tapi di dalam buku ini kisahnya itu sangat gimana ya? Dia cuma kayak wah dia hidup begini, repetitif, terus dia kenal sama cowok ini, ikut perang ini dan lain-lain, tapi dia tidak deep dive tentang history. Kan dia harusnya hidup 300 tahun itu pasti udah mengikuti berbagai macam historik gitu. Disebutkan, tapi tidak cuma disebutkan secara shallow aja, tidak ada secara deep dive. Sayangnya seperti itu. Dan juga menurut saya penulisnya itu kayak gimana ya, dia sangat, bukannya mau bilang dia rasis, tapi dia kenapa settingannya Eropa kemudian ke Amerika 300 tahun, masa dia nggak ke Asia, nggak ke Afrika dan lain-lain. Dan cerita-ceritanya sangat white centric menurut saya. Jadi gitu sih. Sebenarnya ya bagus, tapi kalau kita melihat kehidupan sekarang, apalagi ini kan 2020 novelnya, liris, pasti isu-isu seperti itu penting ya dibahas juga. Walaupun ya kita nggak harus bahas juga, tapi kayaknya nggak dibahas gitu loh, nggak disebutkan. Paling disebutkan, she said that the Asian or the African person are exotic, only that. Ya udah itu aja. Jadi tidak ada, sayang banget gitu. Ngapain sih 300 tahun masa tidur sama cowok ini cowok itu mulu gitu. Itu aja sih. Begitu. Kunjungan ke Lombok dia. For the next book, aku pick up satu buku karena dia dapat
dapat menang buku terbaik tahun lalu apa tahun ini ya, yang judulnya apa ini? What is the name? Itu kan. Bukan, Heartland. Heartland ini buku dari India kemudian ditranslate ke bahasa Inggris. Tapi sangat feminis menurut saya. Jadi saya kayaknya nggak mau baca yang berat-berat dulu. Jadi saya balik baca yang lain dari George Orwell 1984 gitu aja. Wih, mantap. Oke, next. Thank you. Sedap, kamera, gas. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Amar, asal dari Tegal, Jawa Tengah. Wow. Ya, jadi kebetulan saya tinggal di Lombok selama 1 bulan dan tahu komunitas ini dari teman saya, sebenarnya diajak jam 3 sore tadi. Jadi karena saya nggak ada kegiatan, akhirnya ya udah coba aja ikut gitu. Dan ternyata deket juga gitu dari kosan. Ya, buku yang sekarang lagi saya baca itu namanya Kisah Kasih dari Dapur, karya Wildayanti Salam. Ini tuh saya temukan di toko buku dan penerbit independen di Bali, namanya toko Partikular, betul. Dan sebenarnya saya nggak rencana mau beli ini, saya cuma lihat-lihat aja gitu. Dan ternyata setelah baca sinopsisnya lumayan menarik. Sebenarnya ini kumpulan esai tentang dapur, spesifiknya sebenarnya tentang makanan gitu. Dan sebenarnya topik makanan itu sebenarnya lumayan suka juga. Jadi ada film juga namanya Tabula Rasa dan juga Aroma dan Lidahnya gitu. Menariknya adalah karena makanan itu hal sederhana yang kita kira itu cuma buat mengisi perut, ternyata sangat politis gitu. Jadi sebenarnya dan salah satu esainya itu namanya kapurung, makanan khas Makassar. Itu makanan, ada 2 versi sebenarnya, dari Bugis dan juga Luwu gitu. Dari Bugis ini menggunakan sagu dan dari Luwu itu pakai nasi. Dan sebenarnya ingredientnya pembedanya itu gitu. Jadi selain ikan, sayur-sayuran, pembedanya adalah sagu dan nasi. Dan nasi ini sebenarnya kan mungkin nggak semua daerah itu makan nasi awalnya gitu. Kayak mungkin di daerah ada yang sebenarnya sagu ataupun jagung, sorghum dan lain-lain kan. Dan sebenarnya mulai dari Soeharto lah itu nasi dipromosikan gitu. Jadi kayak makanan pokok Indonesia gitu. Dan ya itu kan hasil politis juga gitu. Dan ya itulah sebenarnya yang lumayan menarik sih dari salah satu esai yang ada di sini. Raskin sebenarnya, nah itu. Raskin? Iya, nah itu mulai dari Soeharto, diinisiasi oleh Bulog. Dan nah itulah dan kutipan kayak nggak makan, kalau nggak makan nasi ya mungkin bisa berasal dari itu juga. Gitu. Oh iya. Iya kan, nah itu sih sebenarnya alasan saya mengambil buku yang bertema dengan makanan. Itu sih mungkin. Makasih. Baru. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya dari Jawa juga. Dari Jawa juga. Cuman saya menetap di sini karena saya bekerja di sini sebagai buruh pemerintah. Oke, nah langsung aja kalau terkait bacaan. Oh iya, sebelumnya saya kenal ini dari Alwijo juga, teman. Tadinya cuma tahu komunitas baca tuh apa yang warna, bukan itu juga yang warna hijau tuh apa? LBP. Indo Party. Nah, tapi di Alwijo ternyata dia ke Lombok sini juga ya. Oke, gasken. Nah, untuk bacaan saya yang sederhana aja buat The Prince Pangeran Cilik, mungkin belum tahu. Udah baca belum? Lagi baca. Pangeran Cilik, kamu udah baca belum? Lagi PO. Lagi PO. Ini dia. TikTok. Batalin aja PO-nya nih buat. Oke lah, teman-teman mungkin semua udah baca lah ya terkait buku ini. Menarik sih karena berkaitan dengan
tadi yang sempat dibahas juga sama siapa namanya? Alicia tentang anak kecil yang kebingungan dengan pemikiran orang-orang dewasa gitu kan. Tentang ya seperti itulah. Udah gitu aja mungkin. Ya maksudnya ada yang ya saya belum tahu bang gimana tuh. Mungkin yang berkesan satu ketika dia si tokoh utamanya kan ini ya pangeran ciliknya itu sendiri, terus si pilot yang terdampar, dua orang itu. Jadi saat terdampar dia ketemu pangeran cilik yang juga terdampar. Pangeran cilik ini terdampar karena dia memutuskan pergi dari planetnya. Kemudian dia terdampar di bumi. Nah, ketika terdampar di bumi, dia bertemu dengan sebuah seekor rubah yang dia bercerita ke rubahnya bahwa dia punya sosok mawar di planetnya yang dia sayangi, tapi kayak gitulah. Nah, terus akhirnya si rubah ini membawa si pilot ke sebuah kayak taman bunga katakanlah. Intinya pesannya mungkin kadang sebuah hal yang manis atau hal yang cantik itu bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang tidak kita lihat. Kayak misalkan di gurun pasir, ketika kita di gurun pasir kan kita kehausan, tapi kita berharap dalam sebuah gurun pasir itu ada air atau sumur. Nah, maka gurun pasir itu cantik karena ada air atau sumur di baliknya. Kayak sebuah sebuah rumah yang di sini juga diceritain si pilot ini, dia punya rumah, punya kakeknya atau siapa gitu. Rumah itu diisukan ada harta karunnya. Jadi semua orang berangan-angan untuk mempunyai rumah itu. Sebenarnya apa sih yang bikin rumah itu cantik atau menarik ya? Karena ada harta karunnya, dan harta karun ini nggak kelihatan. Dan korelasikan dengan mawar itu, ya mawar itu mungkin sama aja kayak mawar-mawar yang lain yang dimiliki oleh orang-orang. Tapi si pangeran cilik mikir mawar itu udah punya kenangan yang cukup lama dengan dia, walaupun dia agak manja dan agak gimana ya. Pada akhirnya kenangan-kenangan itu, memori-memori itu yang bikin dia berbeda dengan mawar-mawar yang lain. Gitu. Nah gitu deh. Untuk nggak di spoiler ya, udah PO soalnya. Aduh, udah di spoiler nanti, aduh. Oke, udah selesai semua ya. Oke teman-teman, kita sudah di akhir kegiatan bincang buku. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman, dan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita berkenalan dengan wajah-wajah baru, dan ini menambah semangat kita di komunitas Mobil Khusus, dan kita sangat membuka pintu lebar-lebar untuk semua teman-teman yang mau ikut kegiatan kami atau ikut bergabung dan ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan lain. Jadi hari Minggu ini kita bincang buku, minggu depan kita ada operasi teks. Operasi teks ya, yang kemarin. Jadi kalau bincang buku kita bahas buku yang kita baca, kalau operasi teks kita akan membahas satu karya, entah itu cerpen, esai, dan karya-karya lain. Ya, jadi nanti kita akan lebih mendalam di operasi teks itu. Jadi kalau teman-teman berkesempatan hadir, silakan hadir minggu depan ya, di jam yang sama, di hari yang sama. Oke, teman-teman, sekali lagi juga bisa pinjam buku di sini. Iya. Buka setiap hari. Exactly. Jadi di sini tidak seperti perpustakaan yang lain. Kami every day from 9 pagi sampai 9 malam ya. Jadi siapapun yang mau meminjam buku tidak kami persulit dengan harus punya kartu anggota. Silakan hanya scan barcode-nya dan isi biodatanya, itu saja ya. Apalah di mana kita temukan perpustakaan yang semudah itu ya guys ya. Oke, sekali lagi jangan lupa teman-teman recap YouTube Teman Baca, subscribe ya YouTube Teman Baca, dan jangan lupa selalu pantau IG kami. Kalau teman-teman ingin tahu informasi lebih lanjut soal kegiatan-kegiatan kami, silakan follow IG kami di komunitas_teman baca. Oke, kita berjumpa lagi di minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.